Apakah Anda merasa bahwa polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat? Yang voting itu 20.000, Yunda. Banyak juga ya. Iya. Kemudian yang mengatakan iya merasa itu 5%, cuma yang tidak itu 87% dan ragu-ragu garis miring tidak tahu 8%. Menurut Anda apakah kasus KM50 penuh kejanggalan dan perlu dibuka kembali? Itu yang voting itu 54.000. Yang mengatakan iya, janggal tuh 95%, tidak 4%, ragu-ragu cuma 1%. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi, informasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Senang berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Ini adalah hari ke-8 Bang Kica Isoma, isolasi mandiri. Dan ini adalah kali kedua terpapar virus COVID-19. Meski semua ketentuan, protokol kesehatan sudah Bang Kica jalani dengan baik, vaksinasi juga sudah 3 kali dilakukan, tetapi ada titik di mana kita barangkali agak sedikit ceroboh katakanlah, maka terpaparlah kita. Dan sejauh yang Bang Kica ingat ke belakang, itu kira-kira terjadinya sekitar tanggal 19 Agustus. Pada saat itu Bang Kica di luar kota dan ada pesta rakyat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tanah Lapang di Tembagapura. Dan Bang Kica yakin saat itulah Bang Kica terpapar. Inti dari semuanya adalah, teman-teman, bahwa COVID itu masih ada, itu mengancam kita semua. Dan yang paling ditakuti dari COVID adalah proses menularnya yang sangat cepat. Dan karena itu mari kita patuhi protokol kesehatan. Ini bukan tentang katakanlah resiko buat kita saja, tapi ada potensi kita akan menularkan kepada orang-orang terdekat kita, teman-teman kita. Dan jika ini terjadi lagi masif seperti yang tahun-tahun lalu kita hadapi, tentu kita nggak bisa bayangkan bagaimana banyaknya para pasien di rumah-rumah sakit, bagaimana banyaknya orang yang tidak masuk kerja, tidak bersekolah, dan kita nggak bisa bayangkan dan kita tidak berharap peristiwa yang kita alami, pembatasan PSBB ya berskala besar itu terjadi lagi di negeri kita. Jadi sekali lagi mari kita berpartisipasi aktif untuk kepentingan diri kita dan bangsa kita. Baik teman-teman, hari-hari ini isu yang paling hot, yang mendominasi ruang publik adalah isu soal tragedi Duren 3 atau katakanlah kasus yang menewaskan Joshua dan pembunuhnya adalah orang-orang terdekatnya. Hampir 2 bulan di media mainstream, di sosial media, di televisi, percakapan di warung kopi, di jalanan, di mana saja, itu orang-orang selalu mendiskusikan soal peristiwa Duren 3. Dan tentu ini adalah satu keadaan bagi teman-teman kita yang di Polri amat sangat berat sekali menghadapinya. Karena sebagian besar dari celoteh orang, sebagian besar dari komentar orang, sebagian besar dari katakanlah persepsi orang itu menunjukkan ketidakpercayaan akan polisi. Dan tadi Bang Kica baca survei dari LSI, itu tingkat kepercayaan publik terhadap Polri adalah terendah. Itu tinggal sekitar 69% dibanding dengan Kejaksaan dan KPK. Polri berada pada posisi paling buncit. Tadi Bang Kica jalan pagi, dan ini setelah 8 hari baru tadi dimulai, dan seperti biasa etapenya rendem. Dan begitu keluar dari komplek, ada teman tukang sampah yang seharusnya masih pagi sudah sampai di katakanlah masuk ke komplek, tetapi asik melihat-lihat handphone di luar. Lalu Bang Kica bertegur sapa dan nanya, lihat apa? Asik sekali. Ini lihat berita tentang Sambo. Ya tentu kaitannya dengan Duren
3 lagi. Lalu di pasar, Bang Kicca mendengar percakapan, katakan ada orang yang lagi makan mie ayam, dan cerita mereka tentang Sambo. Tidak berhenti soal Sambo, tetapi segala celoteh ketidakpuasan, ketidaksenangan terhadap kinerja polisi, itu mereka lontarkan. Dan Bang Kicca mencoba menimbrung, karena nggak nyaman juga ini kuping. Begitu sadisnya, katakanlah, ekspresi mereka terhadap teman-teman polisi. Bang Kicca mengatakan bahwa kita harus fair dong. Bagaimana kalau dalam satu keranjang telur, lalu ada 3, 4, 5 yang busuk, apakah kita akan membuang seluruh telur dari keranjang tersebut? Lalu salah seorang dari mereka mengatakan, Pak Polisi, itu kan bukan telur. Kalau telur sepenuhnya ada dalam otoritas kita. Yang busuk kita buang, yang baik kita simpan. Tapi kan mestinya kalau ada yang baik di institusi mereka, speak up dong, bicara dong. Jangan opini masyarakat ini terombang-ambing oleh sesuatu yang bad news yang diakibatkan oleh peristiwa Duren 3. Jadi harusnya mereka yang baik-baik itu bicara, biar kita semua tahu bahwa memang ada kebaikan di dalam sana. Bang Kicca tidak menyalahkan, memang benar juga sih apa yang mereka katakan itu. Jadi ada baiknya teman-teman polisi ya speak up dong. Speak up tidak harus hanya dengan katakanlah verbal saja. Speak up bisa dilakukan dengan memberi contoh, melaksanakan tugas sebaik-baiknya, mengayomi masyarakat, dan menjadi pribadi-pribadi yang bersesuaian antara kata dengan perbuatan. Teman-teman, Bang Kicca juga melihat ada podcast yang dipandu oleh Refli Harun, itu antara Refli dengan Irma Huta Barat, dan yang membuat Bang Kicca kaget, yang membuat Bang Kicca benar-benar speechless adalah secara random tim dari Refli Harun melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada netizen, para penonton dari Refli Harun Channel, tentang beberapa hal yang menyangkut dengan polisi, khususnya yang terkait dengan apa yang sekarang disebut peristiwa Duren 3. Dan jawaban-jawaban dari para netizen yang jumlahnya ribuan, bahkan puluhan ribu, hampir semuanya menunjukkan ketidakpercayaan, ketidakpuasan terhadap kinerja teman-teman kita dari Polri. Memang ini adalah survei yang tidak saintifik, yang boleh dikatakan sebagai walkthrough test, tetapi bagaimanapun ini patut juga dijadikan sebagai cermin, sebagai pedoman untuk memotret diri, dan jangan diabaikan. Intinya kita semua cinta terhadap polisi kita, kita semua berharap bahwa benar-benar ke depan polisi kita ini polisi yang kita banggakan, polisi yang kita hormati, polisi yang kita hargai, polisi yang benar-benar bisa dan mampu menegakkan hukum setegak-tegaknya di Republik ini. Dan terakhir saya ingin berbagi tentang survei yang katakanlah walkthrough survei, meskipun tidak saintifik, tetapi ini bisa dipakai sebagai potret, sebagai cerminan dari kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini, bagaimana persepsi mereka terhadap polisi kita. Selamat menyaksikan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda merasa bahwa polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat? Yang voting itu 20.000, Yuda. Banyak juga ya. Iya. Kemudian yang mengatakan iya merasa itu 5%, cuma yang tidak itu 87%, dan ragu-ragu garis miring tidak tahu 8%. Menurut Anda, apakah kasus KM50 penuh kejanggalan dan perlu dibuka kembali? Itu yang voting itu 54.000, yang mengatakan iya, janggal itu 95%, tidak 4%, ragu-ragu cuma 1%. Pernyataan Kapolri akan membuka kasus KM50 lagi bila ditemukan fakta baru adalah pernyataan serius atau lip service. 40.000 yang voting, yang serius 9% cuma bilang, lip service itu 83%, ragu-ragu 8%. Terlepas dari pengakuan IPW, mana yang Anda percaya terkait adanya dugaan aliran dana Sambo kepada DPR?
Yang voting 39.000, ada aliran dana 95%. My goodness. Tidak ada aliran dana 2%, ragu-ragu 3%. Percayakah Anda dengan pernyataan Kamarudin bahwa Sambo suka mabok dan tembak sana tembak sini? Kan dia bilang begitu. 59.000 yang voting. Yang percaya itu 89%. Yang tidak percaya 4%, yang ragu-ragu 6%. Terkait surat permohonan maaf Sambo, kan dia bagaimana Sobat RH menilainya? 43.000 yang voting. Tulus 4%, politis 89%, ragu-ragu 7%. Sambo mengajukan pengunduran diri. Bagaimana Sobat RH menilainya? 44.000 yang voting, terhormat 7%, tidak terhormat 89%, ragu-ragu 3%. Apakah Anda yakin motif Sambo soal kesusilaan? Kan Sambo mengatakan kesusilaan, pelecehan atau perselingkuhan. 45.000 voting, ya, yang percaya itu 7%, tidak percaya itu 89%. Kemudian ragu-ragu 4%. Apakah Anda percaya pernyataan Kadif Humas bahwa uang 900 miliar di rumah Sambo itu hoax? 23.000 yang voting, percaya 6% cuma. Tidak percaya 91%. Ragu-ragu 4%. Apakah Anda percaya terhadap temuan tim forensik yang menyatakan tidak ada penganiayaan pada Yosua setelah autopsi ulang? 47.000 yang voting, percaya 4% cuma. Tidak percaya 92%. Jadi tim forensik pun nggak dipercaya, ragu-ragu 4%. Apakah Anda setuju usulan Komisi 3 agar diberhentikan sementara Kapolri dan kasus Sambo diambil alih Mahfud? Setuju 76%. Kemudian tidak setuju 18%, ragu-ragu 5%. Apakah Anda percaya Kuat Ma'ruf, seorang ART dan driver Putri, pernah mengancam untuk membunuh Yosua? 20.000 yang voting, percaya 24%, tidak percaya 71%. Apakah Anda percaya Yosua masuk kamar Putri di Magelang dan melucuti pakaian? Tanda tanya. 79.000 yang voting. Percaya 4%, tidak percaya 93%. Iya, Ragu-ragu 4%. Sebelum kejadian yang viral belakangan ini, maksudnya kasus ini, apakah Anda pernah mempercayai Polri? Ini pertanyaannya menohok banget nih. 45.000 yang voting, pernah tuh 11% saja, pernah percaya. Tidak pernah tuh 81%. Tidak memikirkan 8%.